Oke. Jadi yang saya tanya bukan itu. Saya nggak nanya Isa, nggak nanya Musa, andai kata hidup. Yang saya tanyakan, dan bahwa fakta sejarah, tidak boleh manusia menyembah Allah SWT tanpa menyebut nama Nabi Muhammad. Artinya, Allah SWT bisa menjadi Tuhan saya apabila saya menyebut nama Nabi Muhammad. Artinya, Allah SWT dipertuhankan atau dituhankan, terikat kepada Nabi Muhammad. Beda dengan kami, Yesus kami pertuhankan tanpa menyebut nama Paulus sebagai nabi atau rasul pun tidak masalah. Tetapi kami meyakini ucapan Paulus itu adalah Injil, ya. Bedakan ya. Saya tidak mengatakan Nabi kitab suci Al-Quran bukan kitab suci, tidak, itu kitab suci. Tetapi saya ingin menyembah Allah SWT tanpa menyebut nama Nabi Muhammad. Tepatnya kamu bilang betul, 2 kalimat syahadat. Di situ jelas ada hubungan, keterikatan. Tidak satu manusia pun zaman sekarang bisa berbakti atau menyembah atau datang kepada Allah SWT tanpa menyebut nama Nabi Muhammad. Tetapi kami orang Kristen, kami bisa datang kepada Yesus Kristus tanpa kami menyebut nama Rasul Paulus, Petrus, Yohanes, dan sebagainya. Andai kata kami terapkan di Kristen, kami bukan 2 kalimat syahadat, tapi mungkin 14 atau 120 kalimat syahadat. Itu 121. Karena rasul-rasul pertama itu ada 120 tambah Yesus 1. Atau 12 rasul yang pertama, 11 lah setelah Yudas mati. Maka kami akan menyebut 12 kalimat syahadat. Kami tidak perlu itu, ajaran Kristen. Itu menjadikan belenggu bagi kami. Karena orang tidak akan bisa menyembah Yesus Kristus tanpa menyebut nama 12 rasul. Itulah fakta. Apa mau kita bilang? Kamu tidak bisa mengajak saya untuk menyembah Allah SWT tanpa saya menyebut nama Nabi Muhammad di dalam 2 kalimat syahadat. Karena itu sudah diwajibkan. Sehingga ada keterkaitan, ada keterikatan di situ. Tuhan tidak menjadi Tuhan apabila tidak dibuat Nabi Muhammad disebutkan di situ. Tidak bisa. Orang-orang setelah Nabi ya, jangan kalian bilang sebelumnya. Yang saya tanya sesudahnya. Saya tidak akan bisa datang kepada Allah SWT, berbakti kepada Allah SWT, tanpa menyebut nama Nabi Muhammad. Tetapi saya bisa berbakti kepada Yesus Kristus, datang menyembah kepada Yesus Kristus, tanpa saya menyebut nama Rasul Paulus, untuk menjadi muridnya, umatnya Yesus. Tak perlu saya bilang, Yesus itu adalah Tuhan dan Paulus tidak perlu. Tetapi saya memang mengimani kitab suci yang saya pegang sekarang, Bible. Selesai. Itulah perbedaannya. Dan ketika tadi saya tanya di awal, kalau memang Tuhannya Yahudi dan orang Muslim sama, mengapa ada 2 kisah Adam? Mengapa ada 2 kisah Musa? Mengapa ada 2 kisah Nabi Nuh? Kamu bilang meluruskan. Kalau kamu mengatakan meluruskan, sejarah dunia tidak mencatat tidak demikian. Apalagi mengenai Yesus. Sejarah dunia mengatakan Yesus mati. Tombak, orang Romawi mencatat. Dikuburkan. Bangkit. Ada kain kafannya, sampai sekarang masih ada di Roma sana. Jadi tidak bisa kamu bilang kalau berpatokan sejarah dunia. Maka saya bilang, Tuhan yang disembah orang Yahudi dengan yang Islam tidak sama. Loh kok bisa tidak sama? Sudah saya jelaskan, tidak mungkin ada satu Tuhan berfirman di dalam 2 kitab suci, 3 kitab suci malah Taurat dan Injil, dengan isi yang berbeda. Tidak mungkin itu. Pasti isinya satu, bahwa Yesus disalib. Tiba-tiba ujuk-ujuk ada lagi tidak disalib. Tidak mungkin. Artinya Tuhannya berbeda. Tidak mungkin kita mau menantang sejarah. Sejarah mengatakan betul Yesus itu disalib. Betul Yesus itu dikubur, kain kafannya ada. Orang Romawi yang menombak. Itu di bawah pemerintahan Pontius Pilatus. Penyatatan sejarah sudah mulai berjalan. Terima kasih.